Apakah kita ini memang egois, Om? Mungkin. Tapi Apa kita terlalu serakah? ya, saya nggak tahu. Yang saya tahu, Om, kali ini memang kita butuh banget dengan gigi naga ini, Om. Betul sekali. Ya, seperti yang dia jelaskan tadi kan, kegunaan dari gigi ini, Betul. kesembuhan kan. Nah, itu kita lagi butuh, Om. Tapi dia akan memberikan lebih banyak. Nah, Kalau kita mau bergabung dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Evi. Iya, Mister. Saya terima kasih ya Mas Evi ya. Untuk apa? Berkat saya dikasih kalung oleh Mas Evi, jadi saya bisa bergerak kembali Mas Evi. Oh, iya, Mister. Syukurlah, alhamdulillah, Mister. Saya ikut senang, Mister. Tapi ngomong-ngomong Mas Evi dapat satu kalung lagi ini dari mana? Satu kalung lagi itu dari naga hijau yang memberikannya kepada saya, Mister. Terus yang satu lagi naga merah. Naga merah yang tewas. Kalau yang dari naga hijau secara cuma-cuma dia mengasihkan kepada saya. Waktu saya kemarin bersama Om Janim, Mister. Waktu Om Janim lagi menggantikan Mister waktu Mister lagi belum pulih. Oke. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih ya Mas Evi ya. Ya. Tapi saya sarankan jangan diulangi seperti ini lagi. Ya dikarenakan takutnya pasti ada efek buruknya Mas Evi. Iya, Mister. Setiap hal yang dilakukan pasti ada efek buruknya. Ya. Itu pun karena saya itu berpikir bahwa gigi ini mampu untuk ya menyembuhkan penyakit atau apa, contohnya ke Mister gitu kan. Jadi saya mencari lagi. Jadi yang saya alami itu sebenarnya bukan penyakit Mas Evi, melainkan sesuatu yang memang di luar nalar. Oh, iya juga ya, Mister ya. Iya. Karena Mister seperti pindah alam ya. Iya. Iya. Sebenarnya pindah alamnya saya itu ketika saya nggak tahu ya, yang saya tahu itu waktu itu saya merasakan sakit di perut, terus ada kalian berdua. Terus nggak tahu kenapa saya nggak sadarkan diri dan saya tahu-tahu ada bayi yang membawa saya gitu. Iya. Dan saya membuka mata, saya bersama sang Dewi dan bayi itu. Dan ketika tiba-tiba saya ketarik lagi. Benar. Iya. Jadi Mas Evi jangan pernah melakukan ini ke yang lain. Dari mana Mas Evi bisa mendapatkan ide kalau harus menumbalkan dua makhluk dari dua alam? Itu saya mendapatkan ide itu pertama dari pengawal Kanjeng Ratu Kidul, Mister. Beliau menemui saya karena saya memang berniat untuk menemui Kanjeng Ratu Kidul untuk meminta bantuan, ya Mister ya. Lalu beliau yang memberikan ide itu untuk menumbalkan dua makhluk dari beda alam agar bisa ya intinya membantu kedepannya biar lebih mudah, Mister, seperti itu. Iya, oke. Teman-teman, ini kita akan menuju ke kediaman Ratu Kidul. Namun seperti biasa jalannya seperti ini. Ya. Iya. Jadi biasanya kalau kita mulai masuk ke sini nanti kita akan disambut oleh beberapa pengawal dari Ratu Kidul ya Mas Evi ya. Iya, Mister. Ayo Mas Ayo, Evi. iya, ayo Mister, baik. Ayo Mas Angga. Tapi Mister benar-benar udah pulih total ini, Mister. Udah Mas Evi. Alhamdulillah. Ini hari ini Om Janim nggak bisa ikut ya, ada halangan, Mister. Dari kemarin saya sama Om Janim. Tapi kita beruntung Mas Evi. Kenapa? Karena sudah lama itu kita udah nggak pernah berjumpa dengan Kanjeng Ratu dan akhirnya Kanjeng Ratu mau menampakkan dirinya kembali. Iya, benar sekali, Mister.
Waktu saya pertama mau menjumpai pun saya ditolak, Mister, sama pengawal Kanjeng Ratu. Dan pada akhirnya saya hanya seperti lewat batin untuk bisa berkomunikasi dengan Kanjeng Ratu, dibantu oleh pengawalnya. Oke. Berarti ini saat ini Om Janim melanjutkan misi sendirian untuk mencari kristal-kristal naga. Dan kenapa engkau malah milih menemaniku untuk berjumpa dengan Kanjeng Ratu? Soalnya saya masih itu, Mister. Masih khawatir dengan kondisi Mister sebenarnya. Enggak apa-apa sih, yang penting selama ini belum terlepas, saya udah mencoba melepas ini, tapi reaksi di dalam diri saya itu malah masih lemas. Ketika saya menggunakan ini, badan saya masih sudah bisa digerakkan nih gitu. Kemarin kan sebelum Mas Evi memberikan ini, saya lemas terus. Iya, benar sekali. Iya. Jadi saya belum bisa melepas ini. Nanti mungkin beberapa waktu baru akan saya lepas. Iya, Mister. Ini Om Janim yakin aman sendirian? Insya Allah aman, Mister. Justru lebih berbahaya Om Janim loh. Kalau saya kan berjumpa dengan Kanjeng Ratu kan tidak ada tanda-tanda bahaya. Iya juga sih. Tapi tadi emang Om Janim juga sudah percaya diri sekali, Mister. Ya nggak apa-apa Mas Evi sama Mister X saja seperti itu. Biarkan saya lanjut sendirian dulu seperti itu, Mister. Mungkin nanti kalau ada apa-apa Om Janim bisa mengabari kita, Mister. Tapi saya malah jadi cemas loh Mas Evi. Iya juga sih, soalnya ini sangat berbahaya sekali. Apa habis ini kita menyusul Om Janim, kita cari dia? Boleh sih. Iya, kita harus susul Om Janim, kita cari dia untuk menyelesaikan ini semua. Iya. Saya pun juga ingin selesai dengan beberapa komunitas naga. Benar sekali, Mister. Ini mulai meresahkan menurut saya. Payah sekali ini. Astagfirullahaladzim. Raja Naga Putih, Mister. Saifi, Iya, Raja Naga Putih. kenapa kamu sangat tega sekali? Tega apa, Raja? Dia mau cari Mas Evi? Iya, Mister. Maaf. Ada apa dengan saya? Di mana anakku? Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Bukannya anaknya udah mati Mas Evi? Iya, Mister. Ini rajanya mencarinya, Mister. Mohon maaf, Sang Raja Naga Putih. Putri engkau telah tewas. Tetapi tewasnya karena dibunuh oleh dirimu. Bagaimana dia tahu ya, Mister? Ya, maafkan saya sekali lagi, Raja. Saya terpaksa melakukan itu semua. Saya harus melakukan itu. Mohon maafkan saya, Raja. Kau telah membunuh putriku. Jadi kau juga harus menghilangkan nyawamu sendiri. Apa? Tidak. Saya tidak mau, Raja. Saya masih ingin hidup. Saya tidak mau. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Maafkan saya Raja. Apakah tidak ada cara lain? Ya, benar. Semua yang terjadi mungkin ini bukan kehendak dia. Benar sekali. Tetapi semua yang terjadi itu mungkin sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa.
jika memang nyawa harus dibalas dengan nyawa, karena ini berkaitan dengan diriku, maka silahkan. Engkau lakukan kepada diriku. Jangan, Mister. Jangan. Raja, mohon. Mohon maafkan saya dan ampuni saya, Raja. Itu semua memang di luar kesadaran saya, Raja. Saya terpaksa melakukan itu semua. Sungguh terpaksa. Saya melakukan itu semua demi menyelamatkan teman saya, Raja. Bertukar jiwa. Jadi saya harus mengorbankan putri Raja. Mohon maaf, Raja. Dia begitu sangat mencintaimu. Tetapi balasanmu seperti ini. Dia rela melakukan apapun untuk dirimu. Kenapa? Kamu tega sekali. Saya menaruh rasa kecewa kepada dirimu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini, Mister? Raja, saya meminta maaf. Ini semuanya sebab dikarenakan saya. Maafkan saya, Raja. Kamu enak. Kamu banyak yang melindungi. Berbeda dengan kami. Tidak ada satupun yang mau melindungi kami. Dan kami sudah sangat berharap jika dia menjadi pelindung kami. Tapi malah justru dia sendiri yang memburu anak kami. Mohon maaf, Raja. Izinkan saya menebus kesalahan saya. Namun, jangan dengan bertukar nyawa dengan saya. Saya mau menebus kesalahan saya. Tapi, saya mohon ampuni nyawa saya. Biasanya aku sangat bijak. Tapi, mulai saat ini, aku menyatakan perang terhadap manusia. Pasukanku, setiap manusia yang kalian temui, saya izinkan untuk kalian bunuh. Jangan, Raja. Biarkan saya bertanggung jawab, Raja. Saya akan menguasai tempat yang manusia duduki ini. Saya akan mengerahkan seluruh pasukanku. Kalian telah mengecewakan diriku. Pasukanku, serang semua manusia. Ya.
Ya, ya. Wah. Yes. Mas Dewi. Ya. Gunakan santet Mas Dewi. Ya, besar. Ya. Saya sebenarnya tidak ingin melakukan apapun kepada kalian. Tapi yang saya mau, kita hentikan ini saja. Hentikan. Saya tidak akan menghentikan ini. Pasukanku mati 1 akan aku datangkan 1000. Pasukanku mati 100 akan aku datangkan 1.000.000 pasukan. Seperti itu terus. Lebih baik kita berdamai, Raja. Hentikan permusuhan ini. Tidak ada kata damai sebelum seluruh umat manusia mati di sini. Oh, jadi sekarang saya tahu Raja. Ternyata bijakmu selama ini hanya berpura-pura. Sebenarnya kamu bijak hanya menginginkan kekuasaan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Raja, ingat, kami telah membantumu, menolongmu, mengusir black hole tersebut. Ini balasanmu. Kalau gitu, kristal naga yang pertama nanti yang akan saya hancurkan adalah kristal putih. Ya. Benar, besar. Karena kami tahu sifat dari kalian sendiri. Suruh pasukanmu berhenti. Kalau tidak, saya tidak segan-segan melakukan sihir atau santet ini kepada Raja. Hentikan ini semua, Raja. Tidak ada kata berhenti. Semua harus rela mati. Semua yang aku impikan sudah sirna. Mas Dewi, Ya. ingat, Mas Dewi tidak boleh membunuh dengan pedang itu, Mas Dewi. Dengan keris itu. Iya, besar. Kalau Mas Dewi sampai membunuh dengan keris itu, maka nantinya Mas Devi akan ikut mati. Wah, iya, besar. Baik, besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Rono kidul rumangsa ing wengi iki